setiap hari kita nggak lepas dari medsos ini. Tapi setelah dianalisa oleh para pakar IT, sekian banyak informasi itu informasi sesat, hoax, kalau anak muda nyebutnya hoax. Dan termasuk juga selain informasi politik, kesehatan itu bagian dari yang besar kasus hoax. Maka untuk kasus COVID ini, maka kita harus hati-hati, cerdas dalam bermedsos, cerdas dalam mencari informasi. Sedih ketika suasana semacam ini, ada juga orang yang menyebarkan berita-berita salah. Dan ini bukan akhlak seorang mukmin. Hadirin dimanapun berada, berapa banyak video yang kita terima di WA, vaksin corona sudah ditemukan. Padahal secara keilmuan, untuk menemukan vaksin butuh waktu berbulan-bulan. Untuk membuktikan bahwa vaksin ini memiliki efektivitas butuh penelitian yang panjang. Tapi kadang kita cepat sekali share. Hati-hati sekali dalam bermedsos. Al-Quran mengingatkan, wala takfu ma laisa laka bihi ilmin. Hendaklah kalau kita tidak punya ilmunya, jangan ikut-ikutan, itu perintah Al-Quran. Maka khusus untuk kasus ini agar kita berhati-hati, kalau memang itu di luar kemampuan kita, sebaiknya kita tidak ikut-ikutan nge-share. Kalau kita tidak yakin bahwa itu betul. Pemirsa, saya sering temukan share. Saya mendapatkan banyak share ini. Misalkan, ini saya kasih contoh saja. Ini contoh. Ada share berbunyi di depannya itu, menurut Profesor Dr. Thomas, ahli penyakit dalam dari Rumah Sakit Dr. Sarjito. Isinya panjang. Biasanya di ujung itu tulisannya, jangan biarkan berhenti di sini pesan ini. Selamatkan satu nyawa saudara kita. Setelah kita cek, tidak ada di Rumah Sakit Sarjito itu profesor penyakit dalam yang namanya Thomas. Maka hati-hati betul. Apalagi sekarang minum garam, minum itu tidak boleh. Terus bagaimana etika ketika kita bermedsos agar kita tidak menjadi bagian dari yang menyebar kesesatan? Yang pertama, kalau kita menemukan informasi, itu kita harus cek, cari tahu informasi ini benar atau salah. Tanyakan kepada ahlinya. Kalau itu tentang ekonomi, tanyakan kepada ahli ekonomi. Apa betul lockdown itu nanti akan berdampak seperti ini? Cek betul. Kalaupun yakin itu benar, harus ditanyakan lagi, apa iya harus saya share? Kira-kira kalau saya share, manfaatnya apa? Atau jangan malah memberi mudarat. Kalau ternyata di share itu dampaknya malah membuat gaduh, membuat cemas, sebaiknya itu di stop. Jadi harus selalu ditanyakan betul itu. Sebab sekarang ini gara-gara isu di medsos, kemudian banyak simpang siur, sampai terjadi pemakaman ditolak. Terus orang salah lagi, kalau orang sudah positif, terus kemudian dikiranya seluruh ruangan kampungnya itu harus, kan terus tidak boleh lewat, bahkan tidak boleh, apa istilahnya Ustadz, ojo besanan karo kampung kono gitu. Dan ini karena informasi di medsos yang tidak benar. Oleh karena itu akhlak kita berhati-hati dalam bermedsos. Karena itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Lesan kita sekarang diwakili oleh jempol kita ini. Salah pencet memberi informasi yang salah. Kita tidak boleh yang seperti itu. Hati-hati betul dalam bermedsos ini.